Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita di pagi hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita akan memulai kembali kajian kita dari pembacaan kitab At-Tauhid. Sebelum kita melanjutkan kajian, seperti biasanya kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, ikhwah sekalian yang saya muliakan, pembahasan kita adalah seputar kufur nikmat. Seputar apa? Seputar kufur nikmat. Dan Masya Allah Ta'ala, masalah kufur nikmat ini mungkin kebanyakan orang tidak menyangka itu memiliki kaitan yang erat dengan At-Tauhid. Artinya apa? Artinya seorang yang dia mengharapkan Tauhid yang murni, keselamatan di hadapan Allah Jalla wa'ala, dia harus mewaspadai, dan di antara yang wajib dia waspadai adalah kufur nikmat. Jangan sampai dia tergolong dari orang-orang yang jatuh kepada perbuatan ini, yaitu apa? Kufur ni'mah. Oleh karena itu al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan bab ini ke dalam kitab At-Tauhid. Memasukkan bab tentang kufur nikmat ke dalam kitab At-Tauhid karena hubungannya yang kuat dengan At-Tauhid. Dan dia membahas pembahasan ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiranya ayat yang kemarin kita baca, ikhwan? Ada yang ingat? Abu Hafsah, apa ayatnya? Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ini ayatnya, yaitu firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mendapati, itu mengenali, maksudnya di sini adalah apa? Mendapati, idrak. Ya'rifun di sini artinya apa? Al-idrak. Al-idraku itu artinya mendapati. Apakah mendapatinya dengan akal mereka? Apakah mendapatinya dengan indera perasa mereka? Atau indera pendengaran mereka? Mereka mendapati nikmat Allah. Dan nikmat Allah banyak. Ya, dan penyebutan nikmat secara tunggal di sini itu menunjukkan akan pengertian yang sifatnya apa? Sifatnya umum. Ya, artinya nikmat Allah apa saja. Mereka mendapati nikmat Allah, thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Baik. Ada pertanyaan di sini. Apa yang dimaksud dengan mengingkari nikmat Allah di sini? Apakah maksud dari mengingkari nikmat Allah seperti misalnya seorang yang mendapatkan rezeki, kemudian dia katakan rezeki ini tidak datang dari Allah? Apakah itu maksudnya? Atau seperti misalnya seorang yang mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, kemudian dia ingkari kalau Allah Azza wa Jalla punya peran dalam mendatangkan kemudahan tersebut untuk dirinya? Atau misalnya seorang yang dia diberi anak, setelah sekian lama dia menunggu, kemudian tidak dapat, lantas pada akhirnya dia pun mendapatkan anak yang dia nanti-nanti, kemudian dia katakan bahwa anak ini tidak datang dari sisi Allah. Apakah yang seperti ini yang dimaksud dengan ingkarun nikmah? Atau seperti apa? Kemarin telah dijelaskan ikhwah sekalian dimuliakan Allah, bukan maksud dari mengingkari nikmat atau kufur nikmat adalah mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah. Baik, kalau seorang mengingkari nikmat atau suatu nikmat itu datang dari Allah, maka hukumnya jelas.
Orang tersebut apa? Kafir. Seorang yang mengatakan bahwa saya hidup ya dengan nikmat bukan dari Allah Jalla wa Ala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah kafiran, ya, maka dia tentunya menjadi kafir, ya, seperti seorang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, kepada dewa-dewa, ya, pada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nafikan datangnya nikmat itu dari Allah. Kalau ini masalahnya jelas, ya, insyaallah tidak ada yang tergelincir di sini. Tapi pembahasan kita di sini adalah pembahasan yang akhas min hadza. Itu lebih khusus lagi daripada yang tadi telah disebutkan. Nah, siapa yang bisa jelaskan yang dimaksud dengan kufur nikmat di sini? Naam, ya, menisbatkan nikmat ya kepada sebab, menisbatkan nikmat kepada sebab mutanasiyan al-musabbib, sambil dia melupakan zat yang menciptakan apa? Menciptakan sebab. Nah, ada yang bisa kasih gambaran contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Man yati bil misal? Abu Bakar. Abu Bakar. Ada banyak, ya. Kalau kita lihat kepada apa yang banyak diucapkan oleh manusia, sadar ataupun tidak sadar. Kalau bukan karena fulan, misalnya ucapan seperti kalau bukan karena fulan, ya. Atau dia katakan ini berkat ya kepandaian saya, berkat ya jerih payah saya, berkat saya banting tulang siang malam, ya, seperti yang banyak diucapkan oleh kebanyakan manusia. Mereka menisbatkan nikmat, apakah itu berupa rezeki yang dia dapat, keuntungan yang dia raih dalam usahanya, dia nisbatkan kepada sebab, ya, dia nisbatkan kepada sebab. Apakah sebabnya itu adalah berupa jerih payah dia, susah payah dia, ya, sungguh-sungguhnya dia, ya, belajarnya dia. Ya, saya bisa begini kan karena saya belajar siang malam. Saya bisa begini karena saya kerja terus-menerus sampai saya sakit, ya, saya lupa tidur dan seterusnya. Ini dia menisbatkan nikmat itu kepada apa? Kepada sebab. Kenapa hukum menisbatkan nikmat kepada sebab? Kemarin sudah dibahas. Seperti perkataan seseorang, dan ini dinukilkan oleh Mujahid. Beliau menerangkan tentang firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kata Mujahid, seperti ucapan seseorang, hadza mali warithuhu an abai. Ini adalah harta kekayaanku yang aku dapat sebagai warisan dari bapak moyangku. Ini contoh menisbatkan nikmat kepada sebab. Baik, mahukmuh, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Ada asalnya? Ada asalnya boleh. Yang dilarang kapan? Yang dilarang kalau dia menisbatkan apa? Menisbatkan nikmat pada sebab sambil dia melupakan al-musabbib. Sambil dia melupakan al-musabbib. Karena boleh-boleh saja seseorang mengatakan, dari mana kamu punya rumah ini? Dia bilang, ya, warisan. Ya. Dari mana kamu dapati ini? Ya, kerja. Pada dasarnya tidak mengapa, ya. Tapi kalau dia nisbatkan ya nikmat itu kepada sebab, kemudian sambil dia melupakan al-musabbib, maka di sini mahmurnya. Maka di sini ya larangannya. Maka tatkala seorang mengingat nikmat Allah Jalla wa Ala, jangan lupa dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau dia katakan hadza min fadli rabbi, ini berkat karunia dari Rabbku.
Nah, kalaupun dia nisbatkan nikmat itu kepada sebab, jangan sampai dia melupakan apa? Al-musabbib. Jangan sampai dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab. Ya, baik. Pertanyaan lagi. Kemarin telah kita jelaskan berkenaan dengan perkataan Al-Imam Mujahid. Di mana Al-Imam Mujahid menafsirkan firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Kata Imam Mujahid, yaitu seperti ucapan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku dapat dari warisan orang tuaku. Nah, ya, pertanyaannya begini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ucapan ini sebagai contoh dari kufur nikmat. Kemudian beliau mengatakan bahwa nikmat itu datang kepadanya dengan dua sebab. Ya, seperti misalnya dia dapati rumah itu, dia dapati harta itu. Nikmat itu datang kepadanya melalui dua jalan. Siapa yang ingat? Apa dua jalan ini? Baik, yang pertama sebab qadari, sebab yang berupa takdir Allah Jalla wa Ala. Allah takdirkan, ya, orang tuanya memiliki apa? Memiliki kekayaan. Ya, Allah takdirkan orang tuanya memiliki kekayaan. Yang kedua, sebab syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan apabila seseorang wafat, maka hartanya berpindah kepada ahli warisnya. Maka orang itu mendapatkan harta benda tersebut yang katanya aku dapati ini sebagai warisan dari orang tuaku, pada dasarnya apa? Harta itu sampai kepada dia dengan dua jalan, dan dua jalan tersebut Allah Jalla wa Ala yang menetapkannya. Yang pertama, sebab qadari. Siapa yang mentakdirkan orang tuanya jadi kaya? Jawabnya apa? Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mensyariatkan kalau seorang wafat dan dia punya harta, maka hartanya tersebut jatuh kepada ahli warisnya? Siapa yang mensyariatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka harta itu sampai kepada dia melalui jalan qadari Allah Jalla wa'ala yang menetapkan. Melalui jalan syar'i Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan. Maka apakah pantas seorang hamba yang dhaif kemudian dia katakan, saya dapati ini warisan dari orang tuaku, sambil dia melupakan al-musabbib? Pada dua jalan itu Allah Azza wa Jalla, dua-duanya Allah yang menetapkan. Nah, mau sampai sini tuan. Adapun apabila seorang mengatakan hal yang demikian mujarrad khabar, sebatas info, ya, ketika seorang ditanya dari mana kamu dapati ini, dia bilang kerja. Ya, dari mana kamu dapati ini? Ya, jualan. Dari mana kamu dapati ini? Ya, usaha. Tapi mujarrad al-khabar, sebatas apa? Informasi. Ya, tanpa melupakan al-musabbib, fala syai'a fi dzalik. Maka hal demikian tidak mengapa dan tidak ada hukumnya. Wal ilmu indallah. Baik. Pembahasan yang lain yang juga kemarin sudah kita bahas, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, yaitu ucapan seseorang, laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena fulan, tidak terjadi hal yang seperti ini. Kalau bukan karena dia, ya, tidak akan begini. Atau seperti kata orang Jakarta, saya begini karena dia. Saya begini karena dia. Nah, apa hukum ucapan seperti ini? Laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan fulan, saya nggak akan seperti ini. Seperti misalnya dia menjadi kaya, dia menjadi pintar, atau seperti misalnya dia diterima di suatu perusahaan, atau seperti misalnya dia diorbitkan, ya, seperti kata orang, kalau bukan fulan katanya, lam yakun kada. Tidak akan begini. Atau misalnya seorang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab si fulan, kemudian dia katakan laula fulan. Kalau bukan fulan. Nah, ya, ini mufassal. Ya, sudah kita jelaskan rinciannya dan pendetilannya. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadzal qaul
min qaili fi tafsil. Dan ucapan yang seperti ini hukumnya tergantung. Ya, tergantung keadaannya. Ya, artinya tidak mutlak. In arada bil khabar wa kana al khabaru sidqan mutabiqan lil waqi' fa hadha la ba'sa bih. Kalau yang dia maksudkan itu sebatas informasi, ya, seperti seorang yang diselamatkan dari suatu bencana oleh orang lain, kemudian dia katakan laula fulan. Kalau bukan si fulan, saya enggak selamat. Ya, kalau bukan tangan si Alan, ya, hampir tenggelam, ya, temannya menyambut tangannya hingga akhirnya dia bisa pegang, akhirnya selamat. Enggak jadi tenggelam. Ya. Kemudian dia katakan laula fulan. Kalau bukan fulan. Ya. Seperti seorang yang sedang dirundung, ya, keterpurukan, kemudian dibantu modal hingga akhirnya membaik sehingga akhirnya dia bisa berdiri sendiri dan akhirnya dia bisa mandiri. Kemudian dia katakan laula fulan. Ya, maka ini boleh dengan syarat apa? Al khabaru sidqa. Beritanya benar. Ya, informasinya benar, artinya sudah, ya, la kadhib, bukan dusta. Ya, benar kejadiannya, mutabiqan lil waqi', sesuai dengan realita, memang seperti itu kenyataannya. Wadah. Fa hadza la ba'sa bihi. Baik, yang seperti ini tidak mengapa kalau itu mujarrad khabar. Baik. Sekarang kondisi yang kedua, kata Syekh, qal wa in arada bi as-sabab. Tapi kalau yang dia maukan, ya, dengan ucapan kalau bukan fulan, maksudnya fulan ini sebab. Kalau yang dia maukan dengannya adalah apa? Penyandaran kepada sebab. Falidzalika salatu halatin. Dalam kondisi ada 3 keadaan. Ya, keadaan yang pertama seperti apa misalnya? Yang bisa jawab? Jadi dibagi dulu, ya. Yang pertama, kalau mujarrad khabar, sebatas info. Boleh kalau beritanya apa? Jujur. Ya, kalau beritanya jujur. Ya. Iya. Nah, ini pembagian Syekh begini. Ya. Jadi yang musabib itu yang keduanya, penyandaran kepada sebab, gitu loh. Nah, kalau yang kedua, kalau bentuk ucapannya itu adalah bentuk penyandaran kepada sebab, laula fulan, ini kembali kepada, ya, al-qail, kepada si empunya perkataan. Ya. Apakah dia sampaikan ini mujarrad khabar? Yang kedua, atau dia sampaikan ini maka, ya, dibayani sebab untuk menerangkan, ya, kalau bukan fulan bahwasanya si fulan itu sebab. Maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, apa kondisi yang pertama? Dia sandarkan kepada sebab khafi, sebab yang terselubung, ya, yang pada hakikatnya tidak memiliki pengaruh sama sekali. Ya, seperti keyakinan orang-orang sufiyah, para khurafi, orang-orang yang senang dengan hal-hal yang sifatnya khurafat, ya, yang senang memelihara jimat, ya, atau hal yang semisalnya. Kemudian dia katakan laulal wali fulan, kalau bukan sebab wali fulan, ya, tidak akan terjadi seperti ini. Sebelumnya dagangannya, ya, rugi terus. Kemudian suatu hari dia pergi ke makam Sunan Kalijaga, ya, lantas setelah itu langsung meroket, ya, dia datang hari kecuali untung besar. Kemudian dia katakan laula wali fulan, maka dia sandarkan nikmatnya itu kepada siapa? Kepada sebab. Tapi sebabnya ini dari jenis sebab apa? Sebab yang khafi, sebab yang terselubung, yang la ta'thira laha mutlaqah, tidak memiliki pengaruh sama sekali. Pada hakikatnya dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Ya, dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebagai sebab. Ya, apa urusannya wali, dan si walinya juga sudah mati. Ya, dia untuk menolong dirinya sendiri belum tentu bisa, apalagi untuk menolong orang yang hidup. Ya, nah, maka hukumnya syirkun akbar. Ya, hukumnya adalah syirik besar. Naam, ya, karena
ucapan yang seperti ini itu tidak keluar kecuali dari seorang yang memiliki keyakinan bahwa si wali itu memiliki tasarruf fil qaum, memiliki kendali terhadap semesta. Ya, orang mati kok bisa-bisanya memberi keuntungan pada orang hidup? Ya, pasti ya orang yang hidup yang mengucapkan ucapan seperti ini dan memaksudkan kepada makna yang demikian, ada dalam hatinya keyakinan yang salah, ada padanya keyakinan yang keliru, yaitu menganggap bahwa si wali ini memiliki kendali terhadap alam semesta. Nah, ada syirkun akbar. Ya, ini hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Yang kedua, dari ucapan laula fulan lam yakun kadza wa kadza, kalau bukan fulan tidak akan terjadi ini dan itu. An yudhifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissa. Itu dia maksudkan kalau bukan fulan, itu dia sandarkan kalau bukan sebab fulan maksudnya. Kalau bukan sebab ya fulan, maksudnya fulan ini sebab yang sahih, sebab yang secara syariat sah, begitu pula secara apa? Ya, ilmiah, ada pembuktiannya secara ilmiah. Ya. Contoh yang syar'i seperti misalnya apa? Sebab yang syar'i, ad-dawa, obat misalnya. Ya. Contoh seperti misalnya habbatus sauda. Ya, ini sabit. Ya, kalau valid riwayatnya menerangkan bahwa habbatus sauda syifa. Begitu pula al-asal, ini sebab yang syar'i. Begitu pula al-hijamah, sebab yang syar'i. Ya, berbekam. Ya, karena ada riwayatnya. Nah. Ya. Dan dia juga merupakan sebab yang hissi. Ya, bisa dibuktikan ya secara ilmiah. Jadi apakah sebab tersebut sebab syar'i sekaligus hissi, ya, atau hissi saja? Ada pembuktian secara ilmiah saja, tapi tidak ada dalil secara khusus dalam syariat. Seperti misalnya ya obat-obatan yang ada di apotek, yang telah melalui uji laboratorium bahwa obat tertentu merupakan penyembuh dari penyakit tertentu. Ya, maka dia dikatakan sebab apa? Sebab hissi saja. Dikatakan sebab syar'i? Ya. Dikatakan sebab syar'i juga? Lah. Ya, kecuali dari pengertian yang sifatnya umum. Ya. Kalau kita mau masukkan ke dalam pengertian hadis yang umum, ya mungkin saja kita katakan sebab syar'i. Ya. Tapi dia lebih cocok disebut sebab hissi ketimbang sebab syar'i. Yang saya maksud dengan pengertian hadis yang sifatnya umum seperti perintah at-tadawi, perintah untuk seorang berobat. Wadah. Nah, apabila dikatakan laula fulan, maksudnya fulan adalah sebab syar'i atau hissi. Ya, fa hada jaiz. Maka hal ini hukumnya apa? Boleh. Kalau bukan karena habbatus sauda, syar'i wa hissi. Kalau bukan karena ya panadol misalnya, ya ini sebab hissi, ya, boleh. Atau misalnya tabib, ya, yang menyembuhkan dari yang dia ya menolong si sakit, sehingga dengan izin Allah Jalla wa Ala syufiyal marid, menjadi sembuh si sakit. Dia kata kalau bukan dokter fulan. Maksudnya dia sandarkan kepada sebab, dan dia sebab apa? Sebab hissi, dan bisa jadi syar'i, perintah untuk berobat. Ya, dari keumuman dalil apa? Perintah untuk seseorang berobat. Maka ini jaiz. Hukumnya boleh dikatakan laula fulan, tadi bisyarat. Kata Syekh, bolehnya bersyarat. Apa syaratnya? Alla ya'taqid anna sabab mu'athir bi nafsihi. Enggak boleh seorang ketika mengucapkan hal yang demikian, kemudian dia meyakini bahwa sebab itu berperan dengan sendirinya. Tak boleh dia yakini bahwa sebabnya berperan dengan sendirinya.
Jelas? Ya. Kalau dia katakan laula fulan, maksudnya kalau bukan karena madu, meskipun sebabnya sebab syar'i, kemudian dia anggap bahwa madu itu berperan dengan sendirinya tanpa Allah, tanpa kendali Allah, ya, tanpa peran Allah Azza wa Jalla, ada mahdzur, ini terlarang, ya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Dia menciptakan sebab dan Dia berkuasa untuk menjadikan sebab itu tidak berlaku. Ya, berapa banyak orang yang berobat dengan sebab syar'i dan hissi, tapi tidak juga sembuh, ya, tidak juga sembuh. Dan berapa banyak orang yang berobat, ya sebentar saja, tapi langsung mendapatkan kesembuhan. Artinya keseluruhannya, ya, itu hanya sebab, dan Allah yang menentukan bahwa ini sebab, tapi menjadikan sebab tersebut berlaku, ya, sesuai hukum sebab ataukah tidak, ya, itu kendalinya kembali kepada Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Wadah ini, ikhwan. Jadi kalau ada orang mengatakan laula fulan, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena si fulan yang misalnya, ya, membantu saya mengobati, ya, atau kalau bukan karena fulan yang sabar merawat saya misalnya, ya, kalau bukan karena fulan yang menasihati misalnya, menasihati, yang orang sudah terpuruk menasihati, sehingga akhirnya bangkit kembali, timbul lagi semangatnya, ya, sehingga akhirnya dia pun, ya, hidup layaknya manusia yang sehat. Kemudian dia katakan laula fulan, ya, nah, kalau dia sandarkan itu kepada sebab, nah, maka ini hukumnya apa? Jaiz, ya, karena itu sebab yang sabit, ya, valid secara syar'i atau hissi, ya, karena an-nasihah, ya, mufidah, ya, berguna. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu, ya, berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah, tapi dengan syarat tadi, ya. Apa syaratnya? Syaratnya tidak boleh diyakini bahwa sebab itu berperan dengan sendirinya. Jadi yang pertama, sebabnya khafi, la ta'thira laha itlaqan. Sebab yang terselubung, yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, sebab yang sah secara syar'i dan sah juga secara hissi. Maka boleh, tapi dengan syarat tadi yang telah disebutkan. Baik. Yang terakhir adalah al-thalith an yudhifahu ila sababin zahir. Yaitu dia sandarkan nikmat tersebut kepada sebab, dan sebab ini bukan sebab yang khafi, sebab yang terselubung, tapi sebabnya, ya, wadah, kelihatan, ya, zahir, tampak. Lakin lam yathbut kaunuhu sababan la syar'iyyan wala hissa, la syar'an wala hissa, tapi tidak valid, ya, tidak sah penetapannya bahwa hal itu adalah sebab, tidak berdasarkan syariat dan tidak juga berdasarkan penelitian. Contoh seperti apa? Seperti, ya, al-azimmah, ya, disilakan oleh kita apa? Jimat, ya, ini sebab, ya, termasuk dari sebab yang zahir, ya, apabila dia memiliki fisik, ya, memiliki dimensi, ya, seperti kebanyakan jimat-jimat, ya, yang diletakkan atau disimpan, apakah di atap rumah atau di dalam ya, kolong balai, gitu, ya, atau di bawah bantal, ya, dan seterusnya. Ya, ada lagi yang ditaruh di ikat pinggang, ya, dibungkus dengan kain yang katanya dari kiswahnya Ka'bah, kemudian bertuliskan aksara Arab dengan tinta berwarna keemasan, ya, dengan dicampuri minyak wangi, ya, yang menutup hidung, ya. Kalau kita tanya dari mana Bapak dapatnya, dia bilang dari Pak Kiai, ya. Pada ikatnya dia itu apa? Dukun, ya. Rata-rata orang yang nyimpen jimat seperti ini mereka bilang dari pesantren, dari Pak Ajengan, dari Kiai, dari Ustadz. Gak ada yang berani ngomong itu dari dukun, ya. Kenapa? Karena dengan demikian seolah-olah apa yang dia perbuat itu ada apa? Memiliki tabrir, pembenaran.
Ya. Yang pada hakikatnya mereka yang memasarkan hal-hal yang seperti ini, ya, tidak ada memiliki silah sama sekali, hubungan sama sekali dengan din. Ya, mereka adalah para dukun yang membahayakan akidah kaum muslimin. Ini dimaksud dengan sebab yang zahir. Sebab tampak dia memiliki fisik, memiliki dimensi. Ya. Nah, tapi nggak ada riwayatnya kalau itu sebab. Tidak berdasarkan syariat, artinya nggak ada ayat yang menerangkan bahwa itu sebab. Tidak ada hadis yang menerangkan bahwa itu sebab. Ya, la syar'an wala hissan. Dan juga secara pembuktian ilmiah sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan. Ya. Seperti keyakinan seorang terhadap gelang bahar. Ya, gelangnya jawara. Ya, kalau bukannya nggak boleh pakai gelang bahar, tapi nggak boleh kalau diikuti dengan keyakinan. Ya, tidak boleh kalau diikuti dengan keyakinan. Tapi kalau misalnya bisa dibuktikan, ya, tahan. Kalau gelang bahar ya, nah, ya, dan semisalnya. Ini la yathbut annahu sabab, tidak syar'i, tidak pula hissi. Ya, fahada naw'un min asy-syirk al-asghar. Dan yang seperti ini termasuk dari jenis syirik kecil. Dan bisa menjadi akbar. Ya, seorang biar jimat, ya, penglaris, ya, atau biar gampang jodoh, ya, dia piara jimat. Maka itu pada dasarnya syirkun asghar. Karena dia telah menjadikan suatu yang muazzam sebagai sebab. Ya, kalau kita lihat pada pengertian syirik asghar, di antaranya apa? Menjadikan suatu yang muazzam sebagai sebab. Baik, dan bisa menjadi akbar, menjadi syirik besar kapan? Kalau dia yakini bahwa jimatnya itu berperan dengan sendirinya tanpa andil Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka ini syirik akbar. Ya. Baik. Selanjutnya ayat al-hadirin yang dimuliakan Allah, berkata al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qala Ibnu Qutaybah, dan berkata Ibnu Qutaybah, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Mereka itu orang-orang musyrikin mengatakan ini berkat syafaatnya sesembahan-sesembahan kami. Guru, mana yang lebih parah? Yang pertama, kedua, atau yang terakhir? Jawabnya apa? Tentunya yang terakhir. Ya. Nah, kenapa? Karena yang terakhir ini dia menisbatkan bahwa di sana ada ayah Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan bahwa di sana ada apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan ini berkat syafaatnya sesembahan-sembahan kami. Ya. Ada kadang dia mendatangi makam Habib Kuncung, ada kadang dia mendatangi, ya, makam Habib Luar Batang, ada kadang dia mendatangi, ya, makam Mbah Priok, ada kadang dia mendatangi makam Pangeran Jayakarta. Ada sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diharapkan syafaatnya. Ya, dan dia berikan, ya, peribadahan kepadanya dengan khauf wal raja, dengan rasa takut dan rasa harap, dan lagi tambah dengan ritual-ritual berupa al-khidmat, ya, pengagungan, ya, pemuliaan yang tidak layak kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dia katakan ini berkat syafaat mereka. Ada dua, ya, mafsadah di sini. Atau dua kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu menetapkan bahwa ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ya, hadza kufrun akbar. Ini hukumnya adalah apa? Adalah kufur akbar. Mukhribun minal millah, membatalkan seorang dari al-Islam. Ya, karena Islam menetapkan hanya Rabb Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah.
Dan kapan seorang menetapkan selain Allah apapun itu berhak diibadahi, meskipun orang saleh, meskipun malaikat, batallah Islamnya. Wasara kafiran, dan jadilah dia orang kafir, wal'iyadu billah. Ini kerusakan yang pertama. Nah, kerusakan yang kedua adalah dia menetapkan bahwa sembahan-sembahannya itu bisa memberi syafaat. Ya, bisa memberi syafaat. Ya. Padahal ya, syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ya, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka, ya, kecuali setelah ada izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Dan syafaat itu ada dalam Islam, bukannya nggak ada, ya, tapi dia, ya, banyak disalahgunakan. Dan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu menetapkan adanya syafaat, tapi bil quyud, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kecuali kepada orang yang dia ridai, dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahli tauhid, pada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, begitu pula harus adanya izin dari Allah kepada pihak yang diberi wewenang untuk memberi syafaat, untuk memberikan syafaat. Seperti misalnya Rasulullah, dia syafi' al-musyaffa', beliau memberi syafaat, tapi beliau tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, mereka datang ke makam-makam orang-orang saleh, kemudian mereka meminta syafaat bukan dari yang memilikinya, bukan dari Allah. Mereka minta syafaat dari, ya, si mayyit. Ya, hadhi musibah. Ini musibah karena dia telah meminta syafaat dari selain yang memilikinya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang menetapkan bahwa si mayyit bisa memberi syafaat? Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang ditetapkan oleh Allah bahwa Nabi adalah syafi', memiliki wewenang untuk memberi syafaat, kita nggak boleh minta darinya. Karena kalau kita minta syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita minta kepada selain Allah perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Kalau kita telah meminta syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita telah meminta dari selain Allah, ya, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, karena yang bisa memberi syafaat hanya Allah Jalla wa Ala. Benar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafi', memberi syafaat, diberi wewenang untuk memberikan syafaat, tapi kita tidak dilarang untuk meminta syafaat itu dari Nabi. Maka kita bukan mengatakan ya Muhammad syafi'ni, ya Muhammad berilah syafaat padaku. Tidak, kita tidak bilang begitu. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di makam orang-orang saleh. Ketika dia tanya, ngapain kamu di sini? Mereka bilang mengharapkan syafaatnya. Ya, siapa yang menetapkan bahwa dia diberi wewenang untuk beri syafaat? Kalau Nabi saja yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa dia diberi wewenang untuk beri syafaat, kita tidak boleh minta darinya. Tapi kita memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma syafi' fiyya nabiyyak, ya Allah, jadikanlah Nabi-Mu memberi syafaat kepada aku. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahdzur ats-tsani. Ya, hal yang kedua yang berbahaya. Yaitu apa? Yaitu menetapkan, ya, atau meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti telah dikenakan bahwa minta syafaat dari selain Allah sama halnya dengan meminta dari selain Allah hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ada syirkun akbar. Nah, ini hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar. Dan apa dikatakan oleh
Ya, Ibnu Qutaybah ini masuk ke dalam tafsir dari ayat yang tadi disebutkan di awal bab, yaitu ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Karena orang-orang musyrikun ketika mengatakan ini berkat syafaat sesembahan-sembahan kami, ya, ucapan mereka ini sebagai bentuk kufur nikmat dari mereka. Ya, dan kita telah ketahui tentang hukum dari ucapan yang seperti ini. Nah, wa qala Abu al-Abbas ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Qala al-hadits qad taqaddam wa hadha kathirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Dan berkata Abu al-Abbas, ini maksud dengan Abu al-Abbas ini siapa? Ibnu Taimiyah, ya, Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah mengutip hadisnya Zaid bin Khalid, yaitu hadis yang di situ terdapat perkataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, di pagi ini ada dari hambaku sebagian yang beriman kepadaku dan sebagian yang kafir kepadaku. Yaitu hadis yang telah lalu penjelasannya dari awal-awal bab kitab At-Tauhid. Setelah Syekhul Islam membawakan hadis ini, ya, beliau mengatakan waqad taqaddam wa haya katsirun fil kitab was sunnah. Dan yang seperti ini kata beliau itu banyak terdapat dalam kitab dan sunnah. Maksudnya apa? Itu celaan, ya, apakah dari Allah atau dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa Ala. Yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yadhummu subhanahu, Allah Azza wa Jalla mencela man yudhif in'amahu ila ghairihi. Allah Tabaraka wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat, di mana nikmat itu Allah yang kasih, kemudian orang itu menisbatkannya bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya, kepada jerih payahnya, kepada keuletannya, ya, kepada, ya, taqaddumnya, ya, kepada keberaniannya, ya, kepada yang lain sebagainya, yang mana itu semua tidak lepas merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, karena siapa yang memberikan kepadanya keberanian, siapa yang memberikan kepadanya ya, kekuatan untuk dia bersusah payah, siapa yang memberinya kemampuan untuk dia berpikir, ya, siapa yang memberikan perangkat itu semua, ya, bahwa manusia, ya, fakir zatnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia nikmat dari tidak bisa apa-apa hingga bisa apa-apa, kemudian dia lupa, ya, kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Kepada jeripayanya, kepada kepandaiannya, kepada kepintarannya, kepada kelihayannya, kepada, ya, hal-hal yang semisalnya sambil dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sebab. Nah, seperti ini banyak kata Syekhul Islam, di mana Allah Jalla wa Ala mencela orang yang menisbatkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, ya, kemudian orang itu menisbatkannya kepada selain Allah, wa yusyriku bihi, dan dia menyekutukan Allah Jalla wa Ala disebabkan oleh karena perbuatannya. Ya, karena telah berlalu oleh kita ikhwas sekalian mulia Allah, bahwa kufur nikmat ini, ya, bahwa kufur nikmat ini itu bertentangan dengan dua macam tauhid. Ya, kufur nikmat seperti yang tadi, ya, seperti yang sudah dijelaskan, dia bertentangan dengan dua macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Dari sisi apa? Saya bisa jelaskan? Menjadikan, nah, ya, yaitu menganggap bahwa sebab itu fa'il. Ya,
adalah faktor utama. Ketika seorang mengatakan kalau bukan fulan, dia sandarkan sebagai sebab, dan dia meyakini bahwa sebab itu adalah faktor utama. Ambil dia melupakan Allah sama sekali. Ambil dia melupakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Atau seperti ini. Ucapan ini berkat jerih payahku. Dia sandarkan nikmatnya kepada sebab, yaitu jerih payah, keuletan, kepandaian, kelihayan, dan yang semisalnya. Kemudian dia menganggap bahwa sebab itu adalah faktor utama. Nah dari sini, ucapan yang seperti ini, barakallahu fiik, bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan tauhid rububiyah. Dan yang kedua bertentangan dengan tauhid uluhiyah dari sisi bahwa orang yang mengucapkan hal demikian apa? Menafikan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Lam yakum bi syukrih. Dia tidak menunaikan kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, yaitu apa? Dia bersyukur, dan termasuk dari arkan syukur, rukun bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala adalah apa? Itu menisbatkan nikmat kepada Allah, mengakui dengan hati bahwa nikmat itu tidak datang kecuali dari siapa? Dari Allah Jalla wa Ala. Semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kufur nikmat, kufur nikmat itu bertentangan dengan tauhid rububiyah dan bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Kiranya orang yang tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya fihi naqas, ada padanya aib, ada padanya kekurangan, ada padanya cacat, hal Islam, apakah dia akan selamat? Apakah dia akan mendapatkan fadilah dukhulul jannah bighairi hisabin wal adzab? Sedang kita tahu bahwa orang yang mendapatkan fadilah seperti itu adalah siapa? Adalah orang yang haqqaqat tauhid, merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid secara utuh. Maka orang yang ingin dan menginginkan fasilitas yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang harus dia waspadai di antaranya adalah apa? Adalah kufur nikmat. Bukan kufur nikmat dalam bentuk menafikan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Insyaallah kebanyakan kaum muslimin selamat dari hal demikian. Tapi kufur nikmat dari bentuk yang tadi telah dijelaskan, yang lebih halus lagi, yang lebih halus lagi, yaitu menisbatkan sebab, atau menisbatkan nikmat kepada sebab sambil melupakan al-musabbib. Artinya apa? Waspada dari ucapan-ucapan yang seperti ini. Dari ucapan ini kan gue, gitu kan. Dia membanggakan potensi dirinya karena saya, kalau bukan karena saya, berkat usaha saya, itu kan saya yang bantu, dan seterusnya, Dan juga ucapan laula fulan, untuk dia hati-hati, jangan sampai dia terjerumus pada bentuk yang mahdzur, yang terlarang, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya berkata al-muallif, qala ba'du salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan huwa ka qaulihim, kufur nikmat itu adalah seperti ucapan orang-orang kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadhiqa wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Kata penulis, berkata sebagian ulama salaf, kufur nikmat itu adalah seperti ucapan orang-orang kanatir rihu tayyibah. Ini bercerita tentang orang yang selamat, ketika dia melakukan perjalanan di lautan. Kemudian dia nisbatkan keselamatan itu kepada apa? Kepada selain Allah Jalla wa Ala, dengan dia katakan rihu tayyibatan. Tadi itu anginnya baik, atau tadi lagi angin baik, wal mallahu hadhiqa, dan nahkodanya pintar, nahkodanya mahir, Dia disebutkan keselamatan di mana?
ya, tatkala mengarungi lautan itu kepada Allah, kepada sebab. Nah, wa nahwu dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisal. Ya, artinya enggak mesti ucapannya harus redaksinya begini. Ya, bisa dipahami ya. Tapi redaksinya itu bisa berubah-ubah. Jadi kita waspadai apa? Ya, bentuknya. Yaitu apa? Menisbatkan nikmat kepada sebab mutanasiyan al-musabbib. Ya, meskipun redaksinya beda. Ya. Tapi seorang mengatakan, alhamdulillah supir bisnya ya pandai, supir bisnya lihai. Kalau enggak kita sudah nyemplung masuk ke empang, gitu kan? Jangan ke jurang, terlalu seram jurang. Empang, masuk empang. Hah? Kalau ada alhamdulillahnya dia nisbatkannya karena kita yang contohin. Ya, dia katakan seperti itu, mutanasiyan al-musabbib. Sambil dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbatkan selamatnya dia tidak jadi ya kecelakaan, dia nisbatkan kepada kelihayan ya si pengemudi atau ya kepandaian kondektur. Ya. Misalnya, entah kondekturnya ngapain gitu kan. Al-muhim ya, ini bentuknya yaitu menisbatkan nikmat kepada sebab sambil melupakan al-musabbib. Qala wa nahwu dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisal mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah, dari ucapan-ucapan yang banyak ya diucapkan oleh kebanyakan manusia dan mereka tidak tahu sejauh mana ucapan tersebut apakah membawanya ke surganya Allah atau membawa kepada nerakanya Allah. Maka penting bagi kita untuk kita mempelajari tauhid ya, dan lebih lagi mendalaminya. Semoga Allah Jalla wa Ala masukkan kita termasuk ke dalam golongan al-muwahhidin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Lalu naktafi insyaallah, kita cukupkan sampai di sini. Kan depan masih jadwal kita. Kita masuk pada al-bab al-jadid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.